bendera partai di mana-mana, baliho di mana-mana, menyampah, sampah no. Ini nyabat kena muka ini anjir. Tolonglah para caleg-caleg gini ya, sama tim suksesnya nih. Kalau pasang baliho itu diperhatikan safety-nya supaya talinya tidak gampang putus atau balihonya tidak mudah terlepas kalau ketiup angin, kayak gimana safety-nya gitu loh. Ini nyabat kena muka kan lumayan itu, nyangkut di stang motor, jatuh kejiret. Udud mamang. Soy boy, udut di jalanan ibu kota. Aduh, apa enaknya sih ngerokok di atas motor cuy. Kalau motornya diem sih enak-enak aja, tapi kalau motornya lagi melaju apa enaknya anjir. Nio paset ketiup lagi sama angin laju kendaraannya kan. Yang jadi masalah sebenarnya bukan ngerokoknya sih, lebih ke yang baraknya itu loh. Baraknya tuh kena muka, kena mata, itu nggak enak banget coy. Apalagi pernah ada kasus baraknya masih nyala masuk kena mata, matanya rusak dong. Ini sarung tangan dulu lah, panas anjir, nggak kuat gua, gila. Sarung tangan pak? 10.000 berapa? Hah? 10.000 Ya, 10 ribuan aja. Ya mas ya, terima kasih mas. Yuk. Darurat coy, darurat ini mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Rain si Ngabar, sing random bareng gua Rain santuy. Apa kabar kalian para ngabers dan ngabers suatu dimanapun kalian berada? Wah, hari ini tuh cerah banget men. Langitnya biru, awannya putih bersih kayak kapas gitu ya kan. Beuh, kapan lagi bisa menikmati hari yang cerah ini? Tapi hati-hati ya guys buat kalian yang jalan-jalan di Jakarta. Sekarang pohon randunya sudah pada bermekaran dan buah-buahnya, buah randunya itu sudah mengeluarkan kapas. Gue sarankan buat kalian yang pengendara motor yang pakai helm half face, pakai masker ya, supaya si kapasnya ini tidak terhirup. Lumayan itu agak pengap nanti di hidung kalian ya, lengket. Iya, soalnya si kapasnya tuh sekarang mulai berterbangan guys. Belum lagi sekarang tuh banyak baliho ya guys. Jadi kalian tetap hati-hati dan waspada, karena baliho-baliho yang bertebaran di jalanan ini safety-nya rada kurang guys. Bisa jadi roboh atau terlepas dari ikatannya, itu malah bisa membahayakan ya guys ya. Teruntuk bapak-bapak tim ses dari semua caleg ya, tolong kalau pasang baliho itu perhatikan juga safety-nya gitu ya pak ya. Jangan di pertigaan bapak pasang baliho gede-gede ngalangin pandangan gitu pak orang mau nyebrang gitu, jangan kayak begitu. Terus ini baliho yang kayak copot-copot begini nih pak, aduh ini kenapa bisa copot begini pak? Berarti kan ikatannya tidak kuat pak. Jangan pakai tali rapi ya pak gitu, pakai kabel tis gitu loh yang kuat. Modal dikit ngapa caleg tuh. Ya udah modal banyak mereka ya. Mereka tuh udah modal banyak gitu, tapi ya jangan sampai nyusahin rakyat juga pak. Itu bisa mencelakakan pak, mencelakakan rakyat jelatap kita ini loh pak, yang bakalan celaka nih. Nih coba ini kan pakai tali rapia tuh pak, aduh tali rapianya dibagi dua lagi pak. Aduh, ini kayak begini-begini nih, aduh ini ntar lama-lama mah jadi sampah ini. Ya oke lah, kita tuh bakalan menghadapi pesta demokrasi ya kan, dimana kita memilih pemimpin negeri ini gitu, termasuk para calon legislatifnya juga gitu ya kan. Nah untuk para tim sesnya, kalau pasang baliho diperhatikan juga keselamatannya ya, safety-nya itu dijaga gitu.
Kalau pasang-pasang begituan di tengah jalan apalagi gitu ya, bener-bener yang di tengah jalan tuh bambunya jangan sampai nongol ke jalan gitu kan, kesabet kendaraan lain atau jatuh terus mental kena kendaraan lain kan, itu bahaya gitu. Jadi baliho yang paling benar itu adalah karya, guys. Kita pengen dikenal sama orang banyak, ya kita harus tampil dengan karya yang kita punya gitu. Tampilin karya kita apa gitu, sehingga orang kenal sama kita gitu. Enggak yang baliho begini miring-miring ini, aduh, baliho miring-miring begini, rubuh tuh, aduh, rubuh ya. Begini kalau nimpa orang gimana coba baliho begitu. Jangan mencelakakan orang banyak jadinya gitu, malah jadi mudorot. Kayak gitu Pak, safety-nya gitu, tolong loh Pak, tolong gitu. Kalau pasang-pasang baliho itu diperhatikan safety-nya ya. Kita nggak ngelarang ya, kita kan mau pesta demokrasi ya, boleh-boleh aja. Setahun sekalipun kan enggak, itu paling 5 tahun sekali acaranya gitu ya. Nah cuman jangan sampai ada pihak yang dirugikan gitu dengan pemasangan baliho-baliho tersebut gitu. Contoh kasus di media sosial kemarin di Twitter, gue pernah ngeliat ada kasus anak yang ketimpa baliho sampai meninggal dunia karena ketabrak mobil gitu. Ya meninggalnya mah karena ketabrak, bukan ketiban baliho. Tapi yang menyebabkan dia kecelakaan itu adalah baliho, men. Baliho caleg. Gua nggak tahu calegnya apa, dan kalaupun gua tahu gua nggak bakalan nyebutin ya kan. Takutnya itu merusak nama baik. Cuman yang harus jadi perhatian semua orang, nah kayak baliho-baliho begini nih, melintir begitu bagaimana itu ceritanya? Gimana Bapak bisa melintir begitu Pak? Gitu, apa safety-nya tuh nggak diperhatikan berarti itu. Ya kan kalau nyabet orang kan celaka nanti orang gara-gara itu. Mungkin baliho ini tujuannya bukan untuk untuk mengenalkan karya, tapi lebih kayak mengenalkan orang. Karena gue tau lah, politik ini emang rada jahat. Politik ini emang bertujuan ya untuk memenangkan kedudukan dengan berbagai macam cara, termasuk pemasangan baliho di sepanjang jalan. Supaya apa? Supaya masyarakat itu yang sering lewat lalu lalang di situ tuh kayak udah nggak bingung mau nyoblos siapa. Oh, kayaknya ini yang paling sering nih gue lihat nih di jalan gitu. Iya, gue tahu itu menciptakan psikologis masyarakat yang tadinya bingung memilih, akhirnya jadi milih si Anu, si B, si C gitu ya kan. Karena udah terbiasa ditampilkan di jalan raya kayak begini nih. Ini gue nggak tahu ini siapa, tapi nanti begitu kita mau nyoblos, karena kita nggak kenal banyak orang di legislatif gitu kan, kita pilih yang sering kita lihat di jalanan. Itu tujuannya memasang baliho itu ya itu gitu. Bukan untuk mengenalkan diri si caleg, bukan untuk mengenalkan calon legislatifnya dan karyanya itu seperti apa, karena emang nggak bisa yang kayak gitu. Kita harus cari tahu. Kita harus cari tahu sendiri ya. Ya mungkin baliho ini kayak siapa sih ini orang gitu kan. Mungkin kalau misalkan warganya cerdas, pinter, ya mau cari tahu. Tapi kalau yang nggak mau cari tahu ya gitu, paling ntar terus begitu pemilihan gitu ya kan, kita paling pilih yang ini gue nggak pernah lihat nih, ini nggak tahu, ini gue pernah lihat nih balihonya nih di sini nih gitu. Dikenal karena balihonya gitu, bukan karena karyanya. Kayak kalau mau tahu karyanya ya kita cari tahu sendiri lah. Cuman yang bikin gua nggak seneng itu kayak gitu, ujung-ujungnya nyampah. Yang kedua itu kayak tadi ya, safety-nya kurang diperhatiin gitu kan. Kalau mau nempel-nempel di tiang ya tempel pakai kabel tis lah Pak, gitu. Jangan pakai tali rapia dong yang kepanasan kehujanan lapuk terus ya udah rusak akhirnya gitu kan. Udah rusak nggak ada yang benerin gitu kan, atau minimal ya perenin lah gitu. Dibuang kayak kemana gitu ya kan. Ini yang udah rusak masih pada berseliweran di jalanan yang udah rusak-rusak. Mau kita buang, pesta rakyatnya belum dimulai. Nggak dibuang, cuman ngotorin jalanan doang. Ya nanti kalau misalkan tiba-tiba kita robek nih, ntar ada yang tersinggung lagi, somasi gitu nanti. Tiba-tiba nih ya kan balihonya kita cabut gitu.
Ini gua nggak tahu lah ya, pemasangan baliho gini bayar apa enggak gitu nih, kayak gini nih. Gede-gede gini ini bayar apa enggak gitu ini masang baliho di sini. Ada pajaknya apa enggak gitu sama pemerintah. Ya kan sama aja iklan kan, sama aja kita beriklan gitu. Kadang ngerasa kayak gak guna lu, baliho lu tuh gak guna, tau gak lu? Baliho yang paling nyata itu ya karya gitu. Itu baliho yang paling nyata. Gitu coy. Nah kan baru diomongin. Nah ini bagaimana bapak-bapak? Aduh ini balihonya bagaimana bapak? Balihonya woi. Aduh gimana ini? Bahaya itu. Ya pak, Pak. Dek. Mana ini nih? Gimana coba udah begini? Kan baru diomongin ada yang roboh. Ini ntar roboh lagi, Pak. Udah diikat. Ini atasnya aturan diikat lagi. Buang aja sih. Buang kemana? Buang ke pinggir sih. Tuh jatuh lagi pak. Itu jatuh lagi noh. Bawa ke pinggir aja. Iya. Bawa ke pinggir aja pak. Pinggir aja lah. Pinggir. Pada jalan umum begini, jalan protokol ini. Tahan. Ini bukan salah gua juga. Ini salah penyelenggara nih, sama tim sesnya nih. Hah? Nah kan jadi nyusahin banyak orang nih. Buang aja lah ke sono. Kesolokan. Iya, buang aja solokan ini malah. Ini nongol. Udahlah. Kan ngerugiin doang kan. Baliho nggak jelas. Ya pak. Nah, kurang lebih kayak begitu guys. Yang kenapa gua nggak suka sama baliho tuh. Kalau nggak ada yang beresin tuh, nggak ada yang beresin itu tadi. Kalau bukan kita siapa lagi anjir yang peduli akan jalanan? Mereka peduli. Para legislatif itu peduli kita yang di jalan. Enggak, kalau mereka peduli tuh bakalan dipikirin safety-nya. Ini kan enggak. Mereka nggak mikirin itu. Nah, orang yang di sekitar saja nggak ada tuh. Kayak ormas-ormasnya mana ada yang bantu di situ. Jangan ormas lah. Warga sekitar gitu, nggak ada yang tahu itu punya siapa, tanggung jawabnya siapa. Nggak ada yang mau bantu. Kayaknya lu antipati banget sama caleg. Iya, gua antipati sama caleg yang dungu. Kalau calegnya punya karya mah ya nggak bakalan gua antipati lah. Yang karyanya udah ketahuan gitu kan, gua nggak antipati, gua dukung jalannya.
Ini ada acara apa nih? Partai. Acara apa lagi? Sekarang tuh banyak yang hajatan partai coy. Udahlah gue capek cuap-cuap anjir, udahlah sampai di sini dulu ya guys.